Ai. Oh. Astagfirullahaladzim. Ai. Aduh, aku juga lagi Ini lihat. kenapa sih? Lagi Sampai lihat tuh, sejauh lagi ini. baca. Ya ampun. Innalillahi. Kenapa sih ada orang kayak begini? Ini kenapa sih? Memang begini? Hah? Orang-orang nih sekarang pada ini ya, kayak nggak punya iman ya? Hah? Ibu bisa pukul anaknya sampai meninggal ini bagaimana ceritanya ini? Mental health kalau kata aku. Iya, udah banyak banget ya. Ibu-ibu tuh yang katanya baik banget. Aduh, terus kayak sopan banget. Ya Allah. Budi pekertinya oke banget. Itu kan silent killer, Aduh. Gila, takut juga ya. Psikopat ya berarti ya. Aduh, itu bukan misalnya. Ya Allah, sebentar saya sapa dulu ya semua teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, anak-anak Mama Ira semuanya. Halo teman-teman. Mohon maaf ini saya langsung pembukaannya dengan mimik yang sebetulnya gehel kalau orang Sunda bilang tuh kesel banget. Benci banget saya. Beneran membaca satu peristiwa yang amat sangat menyedihkan, mengenaskan di mana seorang ibu memukul anaknya sampai dengan meninggal dunia. Karena apa? Karena dia merasa jealous, ya anak sambung. Jadi ada seorang perempuan memukul anak sambungnya sampai dengan meninggal karena dia jealous, merasa bahwa suaminya hanya mencintai anak kandungnya dibandingkan anaknya yang baru. Anaknya dari perempuan ini. Padahal kan itu kalau diruntutkan ya. Diruntutkan. Enggak, maksudnya itu bagaimana mimitinya? Bagaimana? Adik kandung atau oh iya, kan satu kandung dari ayah, ya kan? Nah, kayak gini-gini nih. Saya tuh ngerasa bahwa aduh ini miris banget sih gitu ya. Kok masih ada gitu perempuan sejahat itu untuk dianggap sebagai seorang ibu? Ya. Di mana sih hati nuraninya dia? Ya enggak sih? Nah, ini coba kita lihat ya. Ini backstory-nya coba. Kita mohon maaf sekali lagi. Ini bisa saja terjadi atas dasar perempuan itu atau yang kita bilang ibu sambungnya dari anak kecil yang meninggal ini adalah seorang perempuan yang kurang pendidikan. Bisa jadi. Ya, bisa kan? Karena dia kurang pendidikan, dia tidak minim pengetahuan, tidak pernah punya kesiapan mental menjadi seorang ibu misalnya begitu. Menjadi seorang ibu sambung. Ibu sambung bahkan ya. Jadi punya dua. Jadi tugasnya sebagai ibu kandung dan ibu sambung terhadap anak-anaknya gitu kan. Berikutnya lagi. Kalau jealous bisa nggak sih? Ya bisa aja jealous. Bisa jealous karena kepada ayahnya. Kecil. Nggak masuk akal kalau menurut saya. Ya. Ya. Dan berikutnya lagi iman lah. Ya. Betul ya dong. Kalau seorang perempuan memiliki iman yang kuat, dia memiliki kasih sayang, dia memiliki perhatian dan dia ya itu tadi sih kesiapan. Kalau kita ngerasa ya, kalau aku pribadi Allah tuh sayang banget sama aku. Ya aku pun akan sayang sama orang-orang sekitar, apalagi keluarga. Of course. Dan ini lebih spesifik karena dia seorang ibu. Nah, itu yang saya gemas banget. Bukan lagi gemas. Iya kan? Kok bisa gitu pada saat awal-awalnya dia menikah habis itu dia diberikan satu tanggung jawab yang luar biasa, dititipkan anak kandungnya, dititipkan anak sambung yang luar biasa baiknya. Kok bisa gitu? Ayo kita lihat lagi. Kenapa sampai seperti itu? Tapi saya perlu juga meluruskan satu hal bahwa tidak semua ibu sambung itu punya hati yang keji. Ya hatinya sejahat itu. Ada yang bagus, yang baik juga. Beberapa ketemu sama tante ya teman-teman itu yang ibu sambung gila, lebih sayang banget, lebih perhatian sampai aduh ini ibu tiri rasa ibu kandung yang sebenarnya. Nah itu kan ibu tiri rasa ibu kandung itu ada dan kejadian banyak hal. Mungkin ada anak yang malah tidak bisa nyambung dengan ibu kandungnya setelah ayahnya meninggal, istilah ayahnya menikah lagi misalnya begitu. Akhirnya dia lebih dekat kepada ibu sambungnya. Ada berhasil, ya kan? Disayang, lalu disekolahkan menjadi orang yang berhasil. Nih Mama Ira kan punya pengalaman bahwa harus punya komunikasi dengan ibu sambung. Oh iya, saya dengan ibu sambungnya anak-anak sangat baik berkomunikasi. Bahkan misalnya gini, kita saling yang lucunya tuh kita suka hai misalnya gitu ya, bertegur sapa, komunikasi baik, menanyakan bagaimana kabar anak-anak misalnya gitu kan. Misalnya lagi
tanya aja kondisi anak-anak, misalnya ada yang sakit atau saya titipkan. Ini misalnya anak dari kecil, anak ini misalnya punya alergi misalnya gitu. Kita misalnya ingetin, ini hal kecil sih Mbak, ini anakku kok ini banget ya, kok batuk terus gak sebut-sebut. Ya, misalnya kayak gitu. Itu anak kenapa pulang malam? Itu udah gede-gede ya. Udah gede-gede. Kita bilangin, terus saling mengingatkan misalnya gitu. Mbak, misalnya anaknya kemana sampai di mana ya? Teleponnya susah gitu ya. Oh iya bentar, aku telepon dulu ya gitu. Jadi Ya. alhamdulillah Kayaknya seneng ya kalau baik, enak gitu. sampai sekarang. Dan saya juga sangat sayang kepada anak-anak sambung saya. Mhm. Oh, apalagi mereka anak-anak yang pinter ya, anak-anak yang cerdas. Dan saya juga bangga gitu ya, saya pasti bisa diberikan kesempatan untuk terus berkomunikasi juga dengan papanya anak-anak. Jadi kami baiklah ya, komunikasi dengan papanya anak-anak, dengan ibu sambungnya, dengan anak-anak sendiri juga saling mengingatkan. Satu ulang tahun saling mengingatkan, mengucapkan selamat misalnya gitu. Misalnya hari raya juga kami pun demikian. Jadi tidak ada rasa apa ya, rasa jealous atau apa ya, karena Tapi dulu gimana tuh cara-caranya step by step. Ya. Terus komunikasi. Oke. Saya mengakui dan saya menyadari sepenuhnya proses awalnya itu sangat sulit. Ya. Ya, ini karena saya pun harus menghargai ibu sambungnya anak-anak, gitu ya. Komunikasi dengan ayahnya hanya terbatas kepada hal-hal yang berhubungan dengan anak-anak, of course, jelas ya. Tapi di satu sisi yang lain, saya pun mengajari anak-anak seperti itu, ya. Jangan lupa bahwa kamu harus selalu menghormati, menyayangi mama sambungnya, ya, mami sambungnya, karena biar bagaimanapun juga yang selalu sayang dan menghormati. Pada menghargai mereka gitu kan ya, karena kan juga pasti dong anak-anak makin gede dong ya kan. Nanti kalau ada apa-apa coba tanya sama mamahnya dulu kan sama gitu maminya. ya, sama maminya sama aja, pokoknya kita selalu berusaha untuk selalu baik, on track gitu. Jadi dan saya suka membiasakan juga anak-anak kalau ada masalah ya di sana jangan dibawa pulang ke mama ya. Nah, selesaikan di sana ya. Ayo, nggak boleh kamu langsung misalnya pelarian, misalnya anaknya langsung ke tempat saya, ma, gini-gini, mama nggak ada cerita. Balik. Pulang sana, selesaikan masalahmu. Sama papanya juga gitu, kalau ada masalah mama ayo ke sana sampai di mamanya. Saya sorry, minta maaf, peluk mamanya, sama saya juga mengajarkan hal sama. Jadi komunikasi itu penting ya, keterbukaan satu dengan yang lain gitu ya. Kedewasaan, proses pendewasaan juga ya. Kadang-kadang mungkin ada pasangan ya, suami istri berpisah, lalu suaminya, mantan suaminya memilih perempuan yang lebih muda, misalnya seperti itu ya. Ini juga semua berproses. Lagi-lagi adaptasi dulu ya kan, bagaimana cara menghadapi ibu sambungnya anak-anak yang masih muda, mungkin tidak seperti kita yang sudah asam garamnya sudah jelas gitu ya. Nah, ini kita perlu sampaikan juga dengan baik begitu, harus lebih sabar. Makanya kenapa kita selalu berharap ada komunikasi yang baik antara ibu sambung dengan kita. Ayo, supaya apa? Kita bisa menitipkan anak-anak. It's all about trust. Ya. Kepercayaan. Nah, ini susah banget gitu. Susah banget sama ya, tapi memang semuanya by the time ya. Itu kita by the time bisa gitu ya. Lama kelamaan kita masing-masing saling menghargai dan mengingatkan kok itu ya. Jadi misalnya saya juga mengatakan pada anak-anak, kalau memang prosesnya seperti di sana, memang peraturan di rumah sana harus seperti itu ya, harus menghargai maminya, ibu sambungnya gitu dah. Ya enggak? Nah, sama saya juga seperti itu. Dampaknya ke ayah anak-anaknya itu nggak akan kelihatan pilih kasih kali ya. Berarti kasih sayang itu nggak ngerasa bahwa oh dia sayangnya sama kakak-kakaknya, sama anak dari gue nggak ada. Nggak ada perasaan kayak gitu. Nggak ada. Alhamdulillah anak-anak saya kan terus berkembang. Anak-anak kan agak jauh ya beda umurnya gitu. Jadi mereka justru sayang. Papanya juga tahu. Kayak ngasuh ya. Aduh, itu ya. Kalau saya bicara sama papanya, sama ibu sambungnya gitu di sana gitu kan, gimana semua aman-aman, semua lagi pada makan kan. Si kakak datengin adiknya gangguin kakaknya begitu aja kompak mereka. Ada hari-hari libur. Waktu kakaknya mereka ngemandiin barengan. adiknya. Anak sendiri. Tapi nangis. Iya nangis. Jadi ada satu cerita lucu di mana Kayla ditugaskan sama maminya ya, sama ibu sambungnya untuk titip adik misalnya gitu. Mandiin adiknya. Oke mama. Mereka lagi liburan. Tiba-tiba si adik ini cranky, tiba-tiba adiknya grumpy, nggak mau mandi, segala macam. Sementara si kakak masih meledak-ledak emosionalnya. Akhirnya adiknya ditarik ke kamar mandi. Udah dibuka bajunya langsung dibuka semprot airnya. Akhirnya si adiknya nangis, tapi akhirnya mereka ketawa berdua. Itu lucu banget gitu ya. Jadi ya kita hargailah ya. Kita jangan selalu punya pikiran bahwa ibu sambung itu selalu jahat. Tapi bukan berarti
kita juga lepas Tapi tangan. kita tetap waspada Oh, boleh iya. dong. Makanya kita bilang jangan lepas tangan, Mhm. tetap waspada Mhm. ya, karena setiap orang itu memiliki situasi kondisi yang berubah-ubah, Iya. tidak sama gitu ya. Dan salah satu yang sering terjadi di masyarakat kita ini adalah karena faktor ekonomi biasanya. Faktor ekonomi yang berperan aktif sehingga kita juga merasakan kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol situasi kondisi yang terjadi gitu ya. Dan pelampiasan, ke amarah, kekecewaan. inner child-nya. Ya, bisa karena inner child yang trauma yang luka ya, trauma lukanya dia itu bisa saja terjadi dan keluar di situ gitu. Bahayanya adalah perempuan-perempuan yang tidak bisa mengontrol emosinya, ya apalagi menjadi seorang ibu, akhirnya melakukan kekerasan seperti orang itu. Nah. Gitu. Itu yang tidak boleh. Aduh, tapi nanti Mama Ira, sebelum ini, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita yang Subscribe. Subscribe dulu. Sekarang subscribe dulu. Kalau udah subscribe aja, subscribe. Asik aja. Aja pokoknya gitu. Kalau nggak kayak gitu kan nggak update kan? Kalau misalnya Ya. episode baru langsung. Iya, kalau ada di subscribe kan ada notifikasi teng gitu kan, biar semuanya makin tahu kalau kita tuh hadir setiap hari. Lanjut. Oke, lanjut. Kalau tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman-pengalaman ya, gitu ya, anak-anak semakin dekat dengan ibu sambung, dengan ayahnya, dengan adik-adik sambungnya, ayahnya juga berperan supaya papanya ini itu Pak tidak berat sebelah, gitu kan, ini segala macam. Kadang-kadang malah kakak-kakak anak-anak saya malah dikasih tugas, ayo kamu jagain adik, ayo kamu bawa adiknya jalan, ayo segala macam. Itu keren banget sih, sekeren itu. Artinya memupuk rasa sayang satu dengan yang lain itu tiada batas. Berarti Ya. papanya juga mempercayakan kakaknya ke adiknya. Ya, ibu kandung, ibu sambung, dan ayah itu harus punya komunikasi yang kuat. Itu saling mengingatkan. Ya, jangan sampai kita lepas. Percaya aja sama ini. Udahlah di sana kan ada mamanya. Enggak gitu ya. Bapak-bapak juga harus punya peran aktif. Ya. Monitor lah sejauh mana. Betul. Kan kita sudah meninggalkan satu rekam jejak ya, bahwa berpisah dengan istri pertama, lalu menikah lagi nih bapak-bapak, mohon maaf gitu ya. Dengan segala hormat ya kan. Coba ini juga harus yang jangan cuman ya udah percaya aja mamanya gitu kan, atau ya tenang aja ibu, istri saya sekarang oke kok. Enggak ya, jadi tolong dipupuk rasa sayang dan cinta, ajari anak-anak kita untuk saling menghormati satu dengan yang lain ya. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah apa Kika? Yang tidak kalah penting di atas semuanya, it's all about Trust. trust tadi sudah. Berikutnya the one and only, last but not least adalah Berbagi peran. berbagi peran. Berbagi peran. Tugas seorang ibu rumah tangga tidak gampang. Mau tidur aja susah setengah mati, apalagi punya anak-anak kecil-kecil. Iya kan? Kalau kita pengen masukin lagi, kita pengen jadiin gantungan kunci. Masukin dalam perut atau kita jadikan gantungan kunci. Nah, apalagi kalau sudah ada ibu sambung, ibu kandung, ibu sambung hubungannya baik. Misalnya gitu ya, ini hubungannya baik. Dalam konteks hubungannya baik ya. Kita harus punya hati nurani juga kali ya, sebagai seorang perempuan dewasa ya, punya tanggung jawab. Itu anak-anak kalau bisa ya, anak-anak sendiri atau kalau bisa kita berbagi waktu gitu. Misalnya, Mbak, aku pengen jalan-jalan nih, misalnya Aku nitip ya anak-anak misalnya. Aku titip ya anak-anakku, Kalau misalnya nggak kita gini mau nih, pergi kalau kemana misalnya gitu. ketemu sama ibu sama Mbak, udah deh, ambil koko deh. Ini kejadian benar-benar. Itu lucu banget itu. Ini boleh diceritain nggak sih? Boleh ya dong, ceritain. iya. Jadi saya tuh bahagia banget. Saya tuh sayang banget dengan ibu kandung, ibu sambungnya anak-anak. Saya sesayang itu. Dan saya juga sayang banget sama anak-anak sambung saya. Jadi ada 2 orang anak Kayak laki-laki. suka ngajakin ke supermarket. Iya, yang satu Dari itu kecil. dari kecil tuh deket banget sama saya. Apalagi yang kecil deket, yang paling kecil lebih deket lagi. Jadi kakak beradik ini, kokonya saya deket, adiknya juga deket. Kebetulan yang kecil juga saya tunggu pada saat kelahirannya gitu ya. Jadi udah benar-benar kayak anak sendiri gitu. Ya lucunya si kakak ini gitu, waktu kecil itu paling seneng dia tuh pergi entah dia makan jalan-jalan, pokoknya dia pengen jalan-jalan gitu. Sekali waktu saya pernah datang ke sana, saya ajak dia untuk jalan ke supermarket. Karena anak ini cerdas
dan pintar dari kecil memang gitu. Dia bisa mengatur menunjuk apa saja di supermarket tanpa ada tanda aling-aling. Misalnya contoh, nanti kok ingetin ya, mama tuh harus beli ini segala macam. Oke, jadi begitu sebelum saya turun dari mobil dia mengingatkan saya gitu, Mah, jangan lupa nanti beli jeruk misalnya gitu. Atau begini, tapi nanti di sana dia pilih makanan yang mahal-mahal, dia pilih tumbler yang dia suka. Dan saya udah gak bisa ngomong. Itu baru kakaknya. Gitu kan. Kalau adiknya lebih lucu lagi. Hobinya tuh dari kecil ngeliatin saya karena dia gemes banget teman-teman kecil itu ya. Dua-duanya pintar banget. Jadi kalau ngeliat saya tuh lihat gitu. Terus kalau udah cium tangan gitu kan. Assalamualaikum, cium tangan gitu. Terus dia peluk. Terakhir itu ketemu saya, tahu nggak AI? Dia itu peluk saya, manja banget gitu. Manja semanja itu. Nah, tapi kalau lagi pada nakal gitu, tinggal maminya angkat telepon. Mbak, bawa aja nih paling gede. Siapin kopernya ya. Nah, siapin kopernya, mami siapin koper. Pergi sana, ayo nginep di Bintaro misalnya gitu. Ya, jadi saya sekedar menceritakan ini bukan berarti saya mengada-ngada, tidak. Jadi pengalaman ini yang sangat membuat saya itu sampai sekarang alhamdulillah gitu. Banyak orang menanyakan Mama Ira kok happy terus gitu ya. Karena kalau hidup ini kita bawa dengan segala sesuatunya sulit, itu akan terus buat sulit. Ini saya ngomong kayak begini juga belajarnya nggak cuma sehari 2 hari, Bapak. Jadi kan ini juga namanya berbagi peran kan. Jadi ya antepin duka buat maminya di sana juga. Ngerasa ada mita. Sama papanya juga. Pengen jalan-jalan sekali-sekali. Oh, saya senang kalau ngeliat mereka bisa jalan-jalan gitu kan. Makan, entah mereka jalan kemana, entah mereka berlibur ke vilanya atau kemana. Terserah gitu. Yang paling penting saya juga merasakan bahwa iya dong. Ya, seorang ibu tuh butuh istirahat. Dulu kan anak-anak juga misalnya, ayo di mama di weekend. Ayo weekend di mama, nanti jalan-jalan ke sana. Ayo pergi ke sini. Jadi kembali lagi adalah bagaimana kita bisa mendewasakan diri kita, ya menghadapi segala sesuatunya yang seharus kita jalani, yang nggak bisa kita tolak. Ibu yang berpisah, perempuan single mom seperti saya. Ayah yang menikah lagi, ya kan. Anak memiliki keluarga sambung atau saudara sambung, itu semua menjadi satu hal yang relate kepada kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. Ya, mari kita sama-sama menghadapi ini dengan kesiapan mental, lahir batin spiritual kita. Keimanan nomor 1. Bagaimana kita bisa selalu bersyukur bahwa kita masih diberikan sehat, masih diberikan keluarga yang anak-anaknya luar biasa baik dan sebagainya. Punya keluarga sambung yang luar biasa juga baik, yang mengindahkan. Mama Ira, bagaimana dengan ibu sambung atau bapak sambung yang tidak bisa berbaikan lagi? Kan ada tuh ya, kayak gitu ya. Atau misalnya ayahnya yang sudah jauh tidak bisa atau tidak mungkin lagi berkomunikasi dengan saya sebagai seorang ibu. Satu hari nanti kita kupas. Kita hold dulu ya, PR saya. PR ya. Oke. Kali ini kita bahas sampai di sini dulu. Boleh. Ngobrolnya kita lanjut lagi besok. Tapi mudah-mudahan ya. Pengetahuan sebagai seorang ibu itu mudah-mudahan akan lebih pintar lagi. Iya. Kejadian seperti ini. Iya. Kita selalu selamanya berdoa yang baik-baik, berpikiran yang positif aja ya. Karena anak adalah segalanya buat kita, tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Bekas suami ada, bekas istri ada, nggak ada yang namanya bekas anak ya. Jadi selalu ingat, anak adalah segalanya, harta yang luar biasa, tidak terhingga. Yang hari ini belum memeluk anak kita, mari kita peluk anak kita. Yang hari ini belum peluk ayah ibu, bapak, papa, mamanya, yuk kita peluk dengan katakan, saya sayang papa dan mama, dan saya sayang kamu anakku ya. Kasih mereka support terus. Terima kasih. Irama Sofaril, because this is real banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.